Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Anak Sinema. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Don't Breathe yang dirilis tahun 2016. Don't Breathe berhasil menawarkan cerita yang simpel namun dieksekusi dengan sempurna. Namun balutan aksi serta trailer yang ditawarkan benar-benar menegangkan. Sebelum lanjut, siapkan secangkir kopi dan mencari posisi enak untuk menikmati alur yang akan diceritakan. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau begitu kita langsung ke alur filmnya. Enjoy! Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menyeret manusia di jalan aspal. Dari sekelilingnya, terlihat lokasinya seperti sebuah kompleks perumahan. Scene pun berganti kepada 3 anak muda yang sedang mencuri di sebuah rumah, dan kisah akan berfokus kepada mereka. Mereka adalah sekelompok remaja yang hidupnya kurang beruntung, di mana tuntutan ekonomi menghimpit mereka, yang membuat mereka terpaksa harus melakukan tindak kriminal tersebut. Ada Alex, seorang yang paham tentang teknologi dan sistem keamanan, dan juga seorang yang sedikit berakhlak dibandingkan yang lain. Manny, sang dalang pencurian, dan seperti namanya, dia hanya tertarik dengan uang. Dan terakhir, Rocky, satu-satunya perempuan yang terpaksa ikut mencuri karena keluarganya yang berantakan dan memiliki adik perempuan yang masih kecil. Manny, yang seorang berandalan dibandingkan yang lain, mengajak Alex dan Rocky untuk merampok di sebuah rumah seorang veteran perang yang hidup sendirian. Menurut informasi yang didapat, rumahnya terletak di suatu perumahan yang sepi penghuni. Dulu ada sebuah kejadian di mana anak dari veteran tersebut tertabrak mobil hingga tewas. Keluarga korban memberikan uang damai sebesar $300.000 atau sekitar 4 miliar rupiah. Alex yang sejak awal punya prinsip untuk mencuri hanya maksimal $10.000 atau sekitar 100 juta lebih, menolak untuk melakukannya. Karena uang sebesar itu pasti akan sangat berat sanksinya jika sampai tertangkap. Namun Alex dibujuk oleh Rocky dengan menjual nama adiknya, Garcia, agar Alex menjadi simpati, dan Alex pun akhirnya setuju. Mereka pun mulai mengintai lokasi dan target sasaran mereka. Dan benar saja, rumah veteran tersebut berada di perumahan sepi atau semacam kota mati yang sepi penduduk. Dan tentu itu akan sangat mudah. Dan tiba-tiba ada seekor anjing yang menggonggongi mobil mereka, dan ternyata itu adalah anjing bapak tua veteran perang tersebut. Kabar baiknya, si bapak tua adalah seorang tunanetra, dan tentu saja perampokan ini akan jauh lebih mudah. Singkat cerita, malam pun tiba dan saatnya mereka untuk beraksi. Pertama, untuk menjadi seorang pencuri rumah yang handal, Anda harus melumpuhkan tingkat keamanan 1, yaitu si anjing. Alex pun melemparkan sebuah daging yang sudah dicampur dengan zat kimia, semacam obat tidur, sehingga si anjing pun pingsan. Mereka berencana masuk lewat pintu belakang, tetapi pintunya sulit untuk dibobol. Akhirnya Rocky memutuskan untuk naik lewat lantai atas sendirian. Saat dia membuka jendela, ternyata itu mengaktifkan alarm otomatis yang terpasang di rumah itu. Rocky harus dengan cepat mencari dan menonaktifkan alarm tersebut dengan device yang sudah ia bawa. Alarm pun berhasil ditemukan dan berhasil dinonaktifkan. Kemudian Rocky membuka pintu dari dalam. Manny dan Alex pun langsung masuk. Manny langsung masuk ke kamar bapak tua yang ternyata sedang tertidur pulas. Namun bapak tua itu tiba-tiba bangun. Manny langsung mengeluarkan asap pembuat pingsan yang sudah ia bawa. Si bapak tua itu pun tidur lagi, dan Manny langsung keluar. Semua sudah beres dan mereka hanya tinggal mencari di mana uang itu disimpan. Mereka pun melihat sebuah pintu yang terkunci dengan gembok. Itu berarti uangnya berada di dalam ruangan tersebut. Lalu Manny mulai mencoba membobolnya dengan linggis, namun gemboknya terlalu kuat. Akhirnya Manny mengeluarkan pistol yang dia bawa. Mengetahui hal tersebut, Alex merasa ini sudah di luar batas dan memutuskan untuk pergi serta membawa Rocky. Namun ternyata Rocky menolak. Tanpa pikir panjang, Manny langsung menembakkan pistolnya. Alex pun langsung pergi dari sana. Saat pintu sudah terbuka, tiba-tiba bapak tua itu sudah berada di depan pintu kamar. Seketika, Manny dan Rocky terkejut. Bapak tua itu bertanya, "Siapa di sana?" Manny pun menjawab, "Aku mabuk dan tersesat ke sini." Melihat hal tersebut, Rocky hanya terdiam. Jadi, anggapan bapak tua itu
hanya ada satu orang di sana. Saat bapak tua itu mulai berjalan mendekat, tidak sengaja kakinya menginjak potongan kunci gembok tersebut. Saat itu juga, bapak tua itu akhirnya menyadari bahwa itu kunci gembok ruangannya dan berarti rumahnya sedang dicuri. Mengetahui hal tersebut, Mani langsung menodongkan pistolnya ke bapak tua itu. Tapi karena bapak tua itu buta dan menganggap pistol tersebut hanya pistol mainan, membuatnya pelan-pelan mendekati Mani. Mani yang panik langsung menembakkan pistolnya ke atas. Suara tembakan tersebut terdengar oleh Alex sehingga dia memutuskan untuk kembali ke dalam. Bapak tua yang terus mendekat membuat Mani semakin panik dan tiba-tiba bapak tua itu berhasil mencekik leher Mani dan mengambil pistolnya. Seketika situasi menjadi terbalik. Bapak tua pun bertanya, "Kalian ada beberapa orang?" Mani menjawab, "Aku sendirian, tolong lepaskan aku." Bapak tua itu pun melepaskan tangannya dari leher Mani. Akan tetapi, tiba-tiba bapak tua itu menembak kepala Mani dan seketika dia tewas. Rocky yang ketakutan setengah mati, pelan-pelan berjalan mundur ke dalam ruangan pakaian dan bersembunyi di sana. Saat Alex kembali, tidak sengaja dia berpapasan dengan bapak tua dan hampir menabraknya. Bapak tua yang tidak sengaja menemukan pecahan kaca di lantai, kemudian memutuskan untuk menutupinya dengan papan. Dan Alex menerima pesan dari Rocky bahwa dirinya sembunyi di ruangan pakaian. Di saat bersamaan, bapak tua itu masuk ke dalam ruangan pakaian tersebut dan ternyata di sanalah berangkasnya tersimpan. Bapak tua itu pun membuka berangkasnya untuk memastikan uangnya masih aman. Rocky yang berada di sana akhirnya mengetahui kode berangkas tersebut. Saat bapak tua itu sudah keluar, Alex pun datang. Bukannya cepat pergi dari sana, justru mereka kemudian memutuskan untuk mengambil semua uangnya. Setelah itu, mereka akan keluar melalui pintu bawah tanah karena semua pintu yang ada sudah dikunci dari dalam oleh bapak tua itu. Mereka pun akhirnya sampai di ruang bawah tanah. Di saat bersamaan, bapak tua itu tidak sengaja menemukan 2 buah pasang sepatu di lantai atas, yang berarti bapak tua itu sudah mengetahui bahwa masih ada orang lain yang berada di sana. Si Pak Tua langsung memeriksa berangkas dan menemukan uangnya sudah lenyap tak tersisa. Rocky dan Alex yang berada di ruang bawah tanah masih mencari di mana letak pintu keluarnya. Dan tiba-tiba terkejutnya mereka saat melihat seorang wanita yang terikat berada di sana. Pak Tua yang mendengar lonceng yang terikat ke wanita langsung menyadari bahwa para pencuri tersebut pasti sudah berada di ruang bawah tanah. Di saat bersamaan, Rocky dan Alex masih dibuat bingung kenapa wanita itu diikat. Saat menemukan sebuah koran, akhirnya mereka tahu bahwa wanita yang terikat tersebut adalah orang yang telah menabrak putri Pak Tua itu. Saat mereka dilema antara pergi dan menyelamatkan wanita tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Pak Tua itu. Dan dengan cepat, mereka melepaskan ikatan si wanita, lalu mereka langsung menuju ke sebuah pintu keluar setelah ditunjukkan oleh wanita tersebut. Saat pintu dibuka, sudah ada Pak Tua itu di sana. Lalu dia menembaki mereka semua. Rocky berhasil selamat. Alex terkena tembakan di telinganya dan wanita itu tewas tertembak di wajahnya. Rocky dan Alex yang selamat langsung bersembunyi. Pak Tua itu kemudian menghampiri wanita yang tewas itu dan memeluknya. Pak Tua itu terlihat sedih dan berteriak, "Sayangku, sayangku." Nah, sampai di sini mungkin kalian bertanya, kenapa dia memanggil sayangku? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pak Tua itu kembali mengunci pintunya. Alex dan Rocky yang berhasil keluar dari ruang bawah tanah kemudian mengganjal pintu dengan linggis. Dan tiba-tiba di sana sudah ada anjing yang sudah menunggunya di ujung lorong. Lalu mereka berlari masuk ke dalam kamar atas dan menahan pintunya dengan lemari. Di sana Alex meminta Rocky untuk kabur melalui saluran udara. Secara mengejutkan, Pak Tua kembali datang dan mencoba kembali masuk ke dalam, dan Alex diserang anjing hingga keluar dari jendela. Ternyata Alex masih hidup. Kemudian dia berusaha mengaktifkan alarm di rumah tersebut, yang mana jika alarm itu aktif akan secara otomatis memanggil polisi. Namun sayangnya ia malah bertemu kembali dengan Pak Tua dan nampaknya kali ini Alex tidak bisa lolos. Alex yang merasa terpojok memutuskan untuk melawan, sehingga pertarungan tersebut
membuat mesin cuci yang ada di situ menjadi berbunyi. Alex yang tidak bisa menandingi kekuatan Pak Tua pasrah dan membiarkan Pak Tua ini mengambil gunting besar. Dan sementara itu, Rocky yang sebentar lagi akan bebas tiba-tiba ditarik masuk oleh Pak Tua dari bawah. Lalu dia dipukul dan dicekik sampai pingsan. Setelah tersadar, Rocky berada di tempat si wanita dalam keadaan terikat. Di sana, Pak Tua bercerita bahwa di dalam perut wanita yang menabrak putrinya itu sudah ada bayinya si Pak Tua. Tetapi meskipun kayak gitu, Pak Tua tidak pernah melakukan pengeboran dengan si wanita, melainkan ia memasukkan spermanya ke dalam anunya secara manual dengan alat yang sudah disiapkan. Hal ini dia lakukan dengan alasan untuk mengganti putrinya yang sudah tewas. Namun semua itu sudah kepalang karena wanita itu sudah mati, dan itu berarti Rocky akan menggantikan posisi wanita tersebut. Kemudian Pak Tua ini mengambil sperma dirinya yang sudah dipersiapkan dalam tabung. Di sisi lain, ternyata Alex masih hidup karena gunting yang ditancapkan Pak Tua itu tidak mengenai Alex sama sekali. Dan di saat itu juga Alex berhasil menyingkirkan anjing Pak Tua yang menyusahkan itu. Sementara itu, Pak Tua bersiap menanamkan calon dedenya ke dalam rahim Rocky. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba Alex datang memukul kepala si Pak Tua dengan palu hingga terjatuh dan kemudian memborgolnya di sana. Lalu Pak Tua berteriak meminta agar Rocky dan Alex pergi dari rumahnya dengan apa yang sudah didapatkan. Alex dan Rocky pun menuju pintu keluar dengan uang hasil curiannya. Ketika pintu berhasil dibuka, tiba-tiba Alex tertembak dari arah belakang yang ternyata Pak Tua itu berhasil lepas dari ikatannya. Nampaknya Alex kali ini benar-benar mati. Rocky yang panik melihat hal tersebut kemudian berlari keluar menuju mobil. Namun tak disangka anjing milik Pak Tua yang menyusahkan mengejar dari belakang dan berhasil menyadukan tas yang berisi uang hasil curian. Bukannya langsung kabur, Rocky malah memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Seketika Rocky memiliki ide untuk mengurung anjing tersebut di dalam mobil. Ternyata cara itu berhasil dan tiba-tiba Pak Tua datang dan memukul Rocky. Kemudian kita dibawa kembali di scene awal adegan film ini dimulai. Rocky dibawa kembali ke rumah si Pak Tua tersebut. Dirasa ada kesempatan, kemudian Rocky mengaktifkan alarm rumah tersebut dengan remote yang berada di tangan mayat Alex. Dan secara otomatis alarm itu memanggil polisi. Namun tak disangka bunyi alarm itu membuat Pak Tua itu menjadi keliangan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Rocky langsung memukul Pak Tua dengan linggis hingga terjatuh ke ruang bawah tanah. Di akhir film, terlihat Rocky bersama adik perempuannya berada di bandara. Dan tidak sengaja, Rocky melihat berita tentang pencurian yang terjadi di rumah veteran yang ternyata Pak Tua itu masih hidup. Dan yang mengejutkannya lagi bahwa si Pak Tua ini hanya mengalami sedikit cedera dan dia memberikan keterangan bahwa sudah membunuh 2 pencuri demi membela diri, sehingga Pak Tua ditetapkan sebagai korban dan si Pak Tua melaporkan bahwa tidak ada barang miliknya yang dicuri. Seketika Rocky tersadar bahwa sebenarnya Pak Tua itu masih memiliki hati nurani, sehingga melepaskan Rocky dengan uang miliknya. Dan film pun berakhir.